Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas mengenai himpunan. Submaterinya adalah operasi himpunan. Operasi himpunan meliputi irisan, gabungan, selisih, dan komplemen. Sekarang kita lihat yang pertama yaitu irisan. Irisan lambangnya adalah seperti ini, irisan. Nah, kita ingat N irisan, tapi bukan N ya. Nah, A irisan B adalah X, di mana X itu merupakan anggota himpunan A dan X juga merupakan anggota himpunan B. Kita lihat contoh himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Jadi A irisan B yang merupakan anggota himpunan A sekaligus merupakan anggota himpunan B. Kita lihat 1, 2, dan 3 itu tidak ada pada himpunan B. 6, 7, 8 tidak ada pada himpunan A. Jadi hanya 4, 5 saja yang merupakan anggota himpunan A sekaligus merupakan anggota himpunan B. Jadi A irisan B itu adalah 4 dan 5. Diagramnya seperti ini. Ini adalah diagram untuk irisan. Kita lihat yang contoh nomor 2. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, A irisan B adalah 1, 3, 5. Jadi tidak ada 2, tidak ada 4, tidak ada pada himpunan B. Nah, terus 7 dan 9 juga tidak ada pada himpunan A. Jadi yang ada pada himpunan A dan himpunan B adalah 1, 3, dan 5. Bentuk irisannya seperti ini. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Coba Ananda sekalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pertanyaannya, tentukanlah himpunan S. S ini adalah himpunan semesta. Yang B, A irisan B. Yang C, B irisan C. Yang D, A irisan B irisan C. Sekarang coba kita lihat. Himpunan semestanya berarti semua ya. Semua yang sedang kita bicarakan ini. E-nya berada di luar. Kita bikin huruf E. Nah, ini. Jadi himpunan semestanya semua yang sedang kita bicarakan yaitu A, B, C, D, E-nya di luar, F, G, H. Nih, himpunan semestanya. Sekarang A irisan B. Coba lihat lingkaran yang Ibu bikin ini. A ini adalah himpunan A. Itu A, B, D, dan F. Dan himpunan B yaitu ini. F, D, G, C. Nah, sekarang A irisan B yang ada pada himpunan A dan ada pada himpunan B yaitu hanya F dan D. Hanya ini ya. Ini dia F dan D. Jadi A irisan B adalah F dan D. Nah, sekarang coba lihat B irisan C. Nah, kita lingkari. Ini adalah himpunan B. Nah, ini adalah himpunan C. Nah, kelihatan yang ada pada himpunan B dan ada pada himpunan C hanyalah D dan G. Ini dia. Nah, sekarang ada pada himpunan A, ada pada himpunan B, dan ada pada himpunan C. Coba Ibu lingkari, ini adalah himpunan A,
Ini adalah himpunan B, dan ini adalah himpunan C. Nah, jadi hanya angka D saja yang dilingkari yang ada pada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Berarti hanya D saja. Begitu. Kita lanjut. Yang nomor 2, gabungan. Lambang dari gabungan adalah seperti huruf U, tapi bukan U, gabungan. U ya. A gabungan B adalah X, di mana X itu anggota himpunan A dan X itu juga merupakan anggota himpunan B. Kita lihat contoh yang pertama, himpunan A 1, 2, 3, 5, 7, himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. A gabung B, berarti semuanya yang ada pada A dan B itu kita gabung. Tapi tidak kita tulis 2, seperti angka 4 pada himpunan A, ada pada himpunan B juga ada 4. Tapi cukup kita tuliskan 1 saja. Nah, ini bentuk diagram Venn-nya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3, selisih atau disebut juga difference. Lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang dari selisih. A selisih B sama dengan adalah X, di mana X itu anggota himpunan A dan X juga merupakan anggota himpunan B. Kita lihat contoh himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Selisih himpunan A dengan B, A selisih B. Nah, jadi selisih ini dia itu hanya yang ada pada himpunan A saja. Nih ya, yang ada pada himpunan A saja itu hanya 1, 2, dan 3. Sementara 4 dan 5 itu ada pada himpunan B. Jadi selisihnya itu hanya 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat selisih himpunan B dan A. Berarti yang ada pada himpunan B saja. Lihat yang ada pada himpunan B saja. 4 dan 5 itu ada pada himpunan A. Yang hanya ada pada himpunan B itu hanya 6, 7, dan 8. Bentuk diagramnya seperti ini. Ini A selisih B. Dan ini B selisih A. Kita lanjut. Contoh soal berikutnya. Diketahui P 1, 2, 3, 4, Q 2, 4, 6, 8, himpunan R 3, 4, 5, dan 6. Tentukanlah P selisih Q. Berarti yang ada pada P saja. Yang ada pada P saja berarti 1. Angka 2 ada, di Q ada, lalu 3. Angka 4 ada di Q. Berarti P selisih Q hanya 1 dan 3. Ini dia, hanya 1 dan 3. Q selisih P. Jadi yang hanya ada pada himpunan Q saja. 2 ada, angka 2 ada pada P. Angka 4 ada pada P. Berarti yang hanya ada pada Q hanya 6 dan 8. Gitu. Begitu juga dengan yang C. Q selisih R. Berarti kita hanya perhatikan saja Q dan R. Berarti yang hanya ada pada Q saja, tidak ada pada R. Angka 2, 4 itu ada, 6 itu juga ada. Nah, angka 8, berarti hanya 2 dan 8 saja. Sekarang kita lihat R selisih P. Berarti yang kita perhatikan hanya himpunan R dan himpunan P saja. Sekarang yang hanya ada pada himpunan R. 3 ternyata ada di P. 4 juga ada di P. Berarti yang tidak ada di P adalah 5 dan 6.
Kita lanjut. Yang terakhir yaitu komplement. Komplement itu lambangnya adalah C, pangkat C, ini C ya, pangkat C, dan angka koma di atas. Nah, komplement A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota dari A. A komplement adalah X, di mana X itu adalah himpunan semesta, dan X itu bukan merupakan himpunan A. Nah, kita lihat contoh. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan A-nya 2, 3, 5. Berarti A komplementnya adalah selain dari himpunan A. Berarti 2, 3, dan 5 itu adalah himpunan A. Berarti selain dari himpunan A adalah 1, 4, dan 6. Bentuk diagramnya seperti ini. Ini adalah himpunan A, berarti himpunan ini S-nya, himpunan semestanya berada di dalam. Nah, ini bukan ya. Nah, berarti himpunan semestanya. Kita lanjut. Contoh yang kedua, jika himpunan S itu 1, 2, 3 sampai dengan 20 dan himpunan A bilangan ganjil dalam himpunan semesta, himpunan B adalah bilangan prima dalam himpunan semesta. Tentukanlah anggota-anggota berikut: A komplement, B komplement, A irisan B komplement, A gabungan B komplement. Kita jawab, himpunan semesta, himpunan S itu 1 sampai 20. Nah, sekarang himpunan A, kita daftarkan dulu anggota-anggotanya adalah bilangan ganjil dalam himpunan semesta. Berarti kita cari himpunan ganjil yang ada pada himpunan semesta itu. Yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ini adalah himpunan A. Sementara himpunan B adalah bilangan prima yang ada pada himpunan semesta. Satu hal yang perlu diperhatikan, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Berarti 2, 3, 5, 7, 9 tidak. Karena 9 itu juga selain dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, 9 ini juga dia bisa dibagi oleh 3, berarti bukan. Lalu 11, 13, 17, dan 19. Lalu kita jawab A komplement C, berarti yang bukan merupakan anggota himpunan A. Berarti yang bukannya saja kita tulis dari himpunan semesta ini, yang bukan merupakan anggota himpunan A. Berarti ini ya, sudah kita dapatkan, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Yang B-nya B komplement. Nah, sama dengan berarti yang bukan merupakan anggota himpunan B. Nah, ini dia. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Sekarang kita lihat yang C, A irisan B. Nah, A irisan B yang ada pada himpunan A dan juga ada pada himpunan B. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini yang ada pada himpunan A juga ada pada himpunan B. 3, 5, 7, 11, 13, dan 17, 19. Berarti yang tidak adanya yaitu 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Nah, itu A irisan B komplement. Ini dia anggotanya.
Nah, sekarang kita lihat A gabungan B komplement. A gabungan B komplement. Nah, pertama kita A gabungan B kita bikin dulu, daftarkan dulu anggotanya. Kita gabung semua. Nah, ini dia. Nah, sekarang yang bukan di dalam ini. Berarti kan yang digabung semuanya itulah sudah kita tulis. Berarti yang bukan itu yang di luar ini kita lihat 4. Karena kan ini masuk ya tadi. Ini 1, 3 masuk. Terus 5 masuk. Berarti yang tidak itu 6. 8. 10. Terus apa lagi? 12. 13 ada, 14, 15 ada, 16, 18, 20. Nah, kita tulis di sini. Nah, ini dia. A gabungan B komplement. Nah, sekarang silakan kerjakan modul halaman 23, latihan 2, nomor 1 sampai dengan 3. Dan halaman 26 nomor 25 sampai dengan 30. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.